Ini dengan Buce, saya mendapat banyak pesan dan pertanyaan mengenai peristiwa pembunuhan massal, tragedi pembunuhan massal yang mengakibatkan 11 orang meninggal di daerah Monterey Park dan Alhambra yang memang merupakan daerah rumah saya. Jadi seperti kita tahu, saya tinggal di Alhambra. Monterey Park itu tetangga daerah saya, dan Dance Star, kalau tidak salah namanya Star Ballroom Dance, itu dance studio itu di kurang lebih dari rumah saya kurang lebih 10 menit. Monterey Park itu terkenal dengan makanan Chinese-nya di sana. Nah, mereka pada tanya, Kombucha ini siapa ini orang ini gitu ya. Jadi dan saya juga memang ada ditanyain dari Voice of America untuk diinterview. Tapi unfortunately saya tidak, puji Tuhan juga saya tidak ada di sana karena saya lagi di Surabaya di rumah saudara saya, adik saya. Tapi ada beberapa hal yang saya bisa ceritakan pada kalian. Jadi dari data-data yang saya dapat dari teman-teman yang beritahu, juga ada dari Pak Anthony Cio punya info, saya kumpulkan dan saya ceritakan kepada kalian ya. Jadi pertama-tama mereka tanya apakah ini merupakan motifnya Asian hate. Menurut saya bukan. Jadi ini bukan Asian hate, tapi orang yang cemburu dan orang yang punya masalah emosi yang tidak bisa dikontrol ya. Jadi ini, dan yang mengejutkan, ternyata pelakunya orang yang berusia 72 tahun. My goodness, udah mau meninggal, bikin amal yang baik malah bunuh orang gitu loh. Jadi, dan dia namanya adalah Hu Chan-tran atau nama Chinese-nya Chen Yugan gitu ya. Jadi dari info, saya tadinya pikir ini dari imigran dari Chinese Vietnam, tapi ada orang yang bilang bahwa dia adalah asli dari imigran dari Chungko, dari Cina ya. Jadi kejadian ini terjadi pada waktu malam jam 10.22 PM. Memang siangnya itu di Alhambra, di Monterey Park. Biasanya kalau Chinese New Year, lunar begini, New Year, ada pameran ya. Jadi siangnya tuh ramai tempat itu. Puji Tuhan dia tidak nembak di sana. Kalau dia nembak di sana banyak sekali orang meninggal. Tapi rupanya memang bukan dia memang mau tembak sembarang orang. Orang yang dia mau tembak adalah orang-orang yang di studio dance itu. Kenapa? Nah, kita ceritakan sedikit ya. Jadi rupanya dari info yang saya dapat dari chat Hu Chan-tran ini, Tran ini last name-nya T-R-A-N, itu biasanya nama Vietnam. Dia itu dia dulunya tinggal di San Gabriel ya. Jadi dia dulu tinggal di San Gabriel, namun dia sudah pindah ke daerah namanya Hemet. Hemet itu di Riverside, kurang lebih 1,5 jam ke arah timur. Itu banyak orang Indonesia tinggal sana juga. Tapi tempat dia Riverside itu khusus community untuk orang-orang tua, dan dia beli mobil home, dia tinggal di situ. Tadinya dia tinggal di San Gabriel, ya dekat rumah San Gabriel itu kita punya tetangga ya, maksudnya Alhambra, Monterey Park, San Gabriel ya. Dan dia rupanya merupakan pengunjung setia dari ballroom dance itu. Dia rupanya juga adalah pintar dance, dan menurut keterangan daripada mantan istrinya, bahwa mereka juga sempat event ketemu di situ kurang lebih 20 tahun lalu, sekitar tahun 2000-an lah. Dia nawarin, istrinya kan cantik, dia nawarin bagaimana kalau dia kasih pelajaran dance free untuk istrinya, dan tidak lama berselang mereka menikah. Tapi tahun 2005 dia sempat bercerai dengan istrinya. Dia sempat bercerai dengan istrinya. Terus menurut orang-orang teman-temannya yang tinggal di sana, yang kenal dia, bahwa Tran ini sifatnya kasar ya. Jadi dia pekerjaannya adalah supir truk. Dia juga even sempat mempunyai
dia sempat juga mempunyai bisnis truk, ya. Dia mulai bisnis itu tahun 2002, tapi sempat bangkrut, ya. Terus jadi dia punya rumah di St. Gabriel itu dia jual tahun 2013. Kemudian dia pindah ke daerah Hemet. Hemet itu komuniti untuk orang tua, ya, orang di sana. Terus kemudian juga yang saya tahu bahwa dia itu apa lagi? Nah, jadi rupanya dari informasi daripada sahabat saya bahwa dia tuh marah, dia itu dia tuh tidak suka dengan, mungkin cemburu dengan another dance instructor yang ada di situ dan juga pemiliknya. Dan memang pada waktu dia ke sana malam itu pemiliknya sempat ditembak dan meninggal, ya, termasuk orang yang meninggal. Nah, dia tuh cemburu, dia merasa bahwa orang-orang di sana itu suka ngomongin dia di belakang. Jadi dan orang ini memang gampang marah. Cuma kata istrinya waktu itu, walaupun memang dia gampang marah, dia tidak violent, maksudnya tidak pukul dia atau apa, tapi gampang marah. Contohnya kalau mereka dance, istrinya salah langkah, emosi dia, karena dia merasa bahwa itu bikin dia punya, mungkin dia sudah bagus, dia merasa bagus, istrinya salah langkah, dia bilang kamu bikin saya jadi kelihatan jelek. Jadi dia marahnya di situ. Terus juga yang kita tahu bahwa dia pertama kali pergi ke Stardance, dia cari istrinya. Ya, waktu itu dia tembak orang-orang karena mungkin dia kenal banyak yang orang di situ. Karena dia cuma pergi ke sana, itu adalah tempat dia punya sosialisasi. Tentu dari Riverside 1,5 jam ke Monterey Park cukup jauh sebenarnya. Malam-malam jam 10.30 untuk dance, tapi dia merasa katanya ada ceweknya itu pergi dance, pergi ke sana tanpa memberitahu dia. Ini informasi yang saya dapat, saya tidak tahu apa betul, tapi informasi yang saya dapat bahwa dia punya istri ini, pacarnya ini ditemani oleh 2 cowok yang katanya waktu pergi ke sana dia merasa cemburu, jadi dia cari. Nah, waktu dia cari, katanya pacarnya itu disembunyikan oleh mereka sehingga tidak ditembak gitu. Nah, dari tempat Stardance itu, dari Monterey Park, biasanya lewat Garfield, dia ada studio dance, another studio dance. Jadi dia memang sudah hafal dengan studio dance itu. Dan studio dance itu tempat orang biasanya latihan dance. Nah, pas Chinese New Year ini mereka bikin mungkin bikin party untuk Chinese New Year. Nah, waktu dia pergi ke sana, ke yang kedua ini di Alhambra itu, saya sering ke sana di studio dance itu, suka lewat karena sebelahnya itu ada restoran Borneo, restoran Indonesia. Pas sebelahnya dua rumah di sebelah kirinya itu adalah Borneo, restoran Borneo, restoran Indonesia. Nah, dia ke sana, katanya jadi ada dari studio dance di Monterey Park ini ada beritahu ke Alhambra, hati-hati ada ini. Dan kebetulan putra daripada pemilik studio dance di Alhambra ini ada di sana. Dia lihat, katanya, kok ada ini, ada orang bawa senapan gitu. Jadi akhirnya dia ke sana tanpa berpikir panjang, dia ke sana, mereka berkelahi, sempat mereka berebut senjatanya. Dia punya ini, sempat mukanya dipukul dengan kepalanya kena, tapi dia juga pukul si Tran ini, dan senjatanya terjatuh dan dia ambil dan dia usir itu keluar. Nah, si Tran ini lari dengan mobil van warna putih. Jadi dari senjata yang ditinggalkan ini, itulah di-trace siapa ini pemiliknya, kan ada itunya catatannya. Dari situ ditemukan namanya ini, si orang ini, si Tran ini. Juga dia melaporkan ke polisi tentang white van, jadi van warna putih. Setelah dilaporkan, rupanya dari Alhambra itu si Tran ini lari, ada ke emergency room, dia ke freeway, saya kira freeway 710 ya, 710 ke bawah. Dia sempat berhenti
di emergency room untuk dapat pengobatan. Saya kira waktu dia berkelahi mungkin kena pukul atau apa dan gores atau apa, tapi belum sempat ini dia lari, ya dia pergi. Nah dia pergi, kebetulan waktu dia pergi dengan mobil van putih dari emergency room, karena mereka semua sudah diberitahu alert cari orang yang pakai van putih. Nah dia beritahu ke polisi dan dari situlah mereka tracking dia, cari sampai ke City of Torrance. Torrance itu kurang lebih setengah jam kita dari Alhambra. Nah pada waktu itu mereka melihat ini, polisi minta bantuan daripada tim SWAT. Jadi waktu datang mereka kelilingi, terus mereka dengan suara tembakan. Rupanya dia bunuh diri di dalam van itu. Ada berita yang saya dapat bahwa di dalam van itu ditemukan juga wanita yang sudah meninggal. Tapi itu tidak begitu jelas karena di sumber yang lain tidak diceritakan ada orang perempuan meninggal dalam van itu. Saya kira most likely sih tidak mungkin ya. Tapi ada yang orang bilang seperti itu masih simpang siur. Jadi setelah ditemukan tubuhnya, kita identitasnya ditemukan bahwa ini kayaknya adalah motif cemburu dan marah dan orang yang tidak bisa menahan emosinya. Dan dari data yang ditemukan bahwa dia ini memang temperamennya kurang bagus. Jadi dari teman-teman dari dance floor itu mereka memberitahu bahwa tadinya dia tidak diizinkan masuk. Untuk masuk ke sana itu kan orang harus bayar $15. Tapi bukan itu aja, karena kayaknya tren ini suka membuat masalah dengan orang-orang. Jadi dia merasa tidak di welcome gitu. Ya itulah sedikit info yang saya bisa bagikan dari bersumber dari teman-teman saya di Amerika dan beberapa dari news yang saya bisa ceritakan pada kalian. Terima kasih.